Halo teman-teman, kembali lagi di InfoSpot 29. Kali ini kita akan membahas tentang Timnas Indonesia yang saat ini sudah berada di Arab Saudi untuk melakukan latihan. Nah, ada artikel yang sangat menarik kali ini teman-teman ya. Jadi yang berjudul Latihan Perdana Timnas Indonesia di Arab Saudi langsung bikin Patrick Kluivert puas. Wah, kira-kira apa sih yang membuat Patrick Kluivert puas kali ini? Oke, langsung saja kita bahas. Nah, teman-teman, sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya, agar teman-teman tidak ketinggalan pada saat kita upload video terbaru. Oke, langsung saja kita ke artikelnya. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengaku puas karena melihat semangat skuad Garuda dalam latihan perdana jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, yang pernah saya bahas sebelumnya tadi, kenapa Patrick Kluivert itu sangat puas? Ya karena melihat semangat juang para pemain Timnas Indonesia pada saat latihan, teman-teman ya. Karena Timnas Indonesia sudah mulai latihan di tanggal 3 Jumat kemarin itu sudah mulai latihan perdananya di Arab Saudi, teman-teman. Dalam ajang ini skuad Garuda dipastikan bergabung dalam grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu lawan kita di ronde 4 ini adalah Arab Saudi dan juga Irak. Dan akan bertanding pada tanggal 9 nanti pas jam 12 setengah 1 lah mainnya, mulai kick off-nya, dan melawan Irak nanti jam setengah 3 dini hari. Kita siap-siap begadang aja ya teman-teman ya. Tetap kita harus bela Timnas Indonesia ya. Untuk menghadapi Patrick Kluivert sebelumnya telah memanggil 28 pemain, meski akhirnya ada pergantian pemain teman-teman ya. Nah, siapa yang diganti? Yang diganti adalah Emil Audero, karena Emil Audero mengalami cedera pada saat pemanasan di klubnya kemarin teman-teman. Jadi dia nggak bisa ikut untuk membela Timnas Indonesia di ronde 4 ini. Karena sebelumnya pelatih klub sudah menginformasikan dia juga akan absen melawan Inter Milan, guys. Jadi dipastikan Emil juga tidak akan ikut dalam ajang ronde 4 ini. Ya, mudah-mudahan kita doakan semoga Emil cepat pulih kembali dan bisa bermain untuk Timnas Indonesia. Nah, karena Emil Audero mengalami cedera sehingga Patrick Kluivert memanggil Nadeo Argiwinata dan Reza Arya. Dan ini pun dipanggil untuk memperkuat tim karena Martin Paes dan juga Hernando Ari itu masih ada di tim. Jadi yang sudah nyampe di Arab Saudi yaitu Nadeo dan juga Reza Arya. Namun Patrick Kluivert memilih memanggil tambahan 2 pemain ini dan Nadeo Argawinata pun sudah gabung di tim latihan perdana. Nah, jadi emang Nadeo sudah bergabung, sudah terlihat ada di lapangan di Arab Saudi untuk sesi latihan. Tim Merah Putih memang langsung menggelar latihan perdana setelah tiba di Arab Saudi. Namun dalam latihan perdana skuad Garuda ini belum semua pemain ikut bergabung. Baru pemain seperti Rizky Ridho, Jordi Amat, Tom Haye, Beckham Putra, Mark Klok, Eliano Rangers, Yakub Sayuri, Yance Sayuri, hingga Egy Maulana Fikri yang sudah ada di Arab Saudi untuk sesi latihan. Berarti pemain-pemain Super League yang baru hadir di Arab Saudi untuk latihan teman-teman. Jadi pemain diaspora kita belum ada yang datang, tapi hanya ada 2 nih teman-teman. Ole Romani dan juga Ramadan Santata yang sudah terlihat ada di Arab Saudi untuk sesi latihan. Karena memang Ole Romani itu dalam masa pemulihan ya. Jadi belum masuk klub, belum main, makanya dia bisa langsung ke Arab Saudi untuk ikut latihan. Berbeda dengan beberapa pemain diaspora lainnya, karena banyak pemain Timnas Indonesia yang masih memiliki jadwal dengan masing-masing klub hingga tanggal 6 Oktober teman-teman ya. Jadi masih padat
tanggal 9 masih ada waktu lah untuk bisa latihan, walaupun sehari 2 hari jadilah untuk mendapatkan chemistry-nya teman-teman ya. Jadi oleh karena itu sejak awal PSSI memastikan untuk pemain diaspora dipastikan bakal bertahap kumpulnya. Jadi memang tergantung klub-klubnya yang masih ada pertandingan sampai tanggal 6 dipastikan itu akan yang terakhir datang guys ya. Karena Kevin Verdong itu juga belum hadir, Jazz Itjes juga belum hadir. Masih banyak yang lainnya yang belum hadir guys ya. Nah, jadi kemudian pemain seperti Kevin Verdong masih akan membela Lille melawan PSG pada hari Senin tanggal 6 Oktober. Nah, begitu juga Kevin Dix yang masih bermain jadwal dengan Borussia pada Senin 6 Oktober. Beberapa pemain abroad lainnya seperti Sen Patinama, Dan James, hingga Justin Hubner juga masih memiliki jadwal. Oleh karena itu, para pemain lainnya pasti akan menyusul secara bertahap. Ya, kita tunggu aja. Mudah-mudahan tidak ada cedera pada saat pertandingan terakhir di klubnya masing-masing sehingga bisa bermain untuk timnas Indonesia di ronde 4 ini. Walaupun dalam latihan perdana belum lengkap, tetapi Patrick Kluivert telah merasa puas dengan para pemainnya. Ia bahkan mendapatkan kesan positif dalam latihan perdana timnas Indonesia ini. Pasalnya, ia menilai Rizky Ridho dan kawan-kawan telah menunjukkan semangat yang luar biasa dalam sesi latihan. Jadi emang ini adalah momen, benar-benar momen timnas Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia. Inilah cara terakhir, jalan satu-satunya kita harus menang untuk bisa ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya. Ia pun terkagum karena skuad Garuda memang takkan menghadapi laga yang mudah pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Apalagi Arab Saudi dan Irak juga memiliki tekad yang sama untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Untuk itu, ia memuji semangat para pemain dalam latihan perdana jelang kontra Arab Saudi dan Irak nantinya. Nah, jadi benar Patrick Kluivert juga harus memberi semangat, terus rasa percaya diri, jangan sampai rasa percaya diri kita melemah pada saat nanti melawan Arab Saudi dan juga Irak. Karena ya itu tadi, ini adalah antara hidup dan mati untuk menuju Piala Dunia. Menurutnya, dalam latihan perdana ini tak ada masalah. Bahkan oleh Romeni yang sebelumnya menjalani pemulihan dari cedera pun telah gabung tim. Walaupun ia mengaku masih akan memantau kondisi fisik oleh Romeni yang baru pulih dari cedera. Namun, ia merasa senang latihan tim berjalan dengan lancar dan semua tak ada masalah. Ya, kita doakan aja teman-teman ya. Semoga timnas Indonesia bisa menang melawan Arab Saudi dan juga Irak. Dan sudah dipastikan jika menang dua-duanya pasti sudah lolos ke Piala Dunia. Dan kita selalu beri dukungan untuk timnas Indonesia agar timnas Indonesia lancar dalam menghadapi Arab Saudi dan juga Irak. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita. Kita lanjut lagi besok dan jangan lupa selalu dukung timnas Indonesia dan pemain-pemainnya. Oke, sampai jumpa besok.